大妖群雄欢宴一场。好，赌了。将军，这些奴隶。 Sedangkan di tempat lain, terlihat Nona Living saat ini dijadikan budak oleh penguasa tempat yang berada di sana. Di saat hendak melintas, tiba-tiba mereka dikejutkan akan kemunculan para bandit gunung yang seketika melancarkan serangan ke arahnya. Dalam kondisi terdesak inilah, Nona Living berusaha kabur menghindari pertarungan tersebut, sebab dirinya tak ingin melihat bayi di dalam kandungannya celaka. Dengan jerih payah itulah, Nona Living melahirkan anaknya Gaujing di bawah kereta kuda, yang untungnya Nona Living dan anaknya diselamatkan oleh bangsa Mongol yang tak sengaja melintasi jalan tersebut. Tak berselang lama 7 tahun pun berlalu. Di sebuah lembah yang sejuk itulah, terlihat Gaujing kecil sedang merawat dan mengembala puluhan dombanya. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba ia dikejutkan akan kehadiran sosok pemuda yang terluka sangat parah. Gaujing yang kasihan ia pun membawakan semangkuk air minum untuknya. Rasa jika nyawanya dalam ancaman, pemuda tersebut bersembunyi di balik tumpukan jerami agar selamat dari kejaran para prajurit yang hendak membunuhnya. Dan benar saja terlihat para prajurit Tianmuzhen datang menghampiri Gaujing agar dapat memberitahu akan arah kepergian pendekar pemanah Baizi. Gaujing dengan teguh pendirian, ia tak membuka mulut memberitahu akan kepergian pemuda yang mereka cari. Nona Living yang tak tega anaknya terluka, ia berusaha menghentikan cambukan tersebut, namun tindakan yang ia lakukan samalah nihil. Yang keduanya dicambuk dengan sangat brutal agar Gaujing dapat memberitahu arah kepergian pendekar pemanah yang ia cari. Melihat akan perlakuan para prajurit Tianmuzhen yang sudah kelewat batas, akhirnya pendekar Baizi pun keluar dari persembunyiannya yang seketika menantang mereka semua. Dengan jiwa pendekar sejatinya itulah, Baizi sangat marah melihat anak dan ibu tak bersalah diperlakukan dengan amat kejinya. Tuan Tianmuzhen yang mengetahui akan jati diri si pendekar tersebut, ia berjanji akan melepaskannya jika dirinya dapat menang adu ketangkasan dan kecepatan dengan salah satu prajurit pemanah andalannya. Mendengarkan akan tantangan tersebut, dengan senang hati, pendekar Baizi menerimanya. Dan benar saja, meskipun pendekar Baizi tak menggunakan anak panah, namun dirinya mampu mengalahkan prajurit pemanah andalan Tuan Tianmuzhen dengan sangat mudah. Menyaksikan akan keahlian dalam memanah serta melindungi ibu dan anak tersebut, terlihat Tuan Tianmuzhen sangat takjub padanya. Sesuai janji di awal, Tuan Tianmuzhen melepaskan dirinya sambil memberikan hadiah berupa koin emas sebagai tanda akan persaudaraan. Atas kebaikan yang dilakukan Gaujing, pendekar Baizi menyerahkan hadiah tersebut sebagai rasa ungkapan balas budi padanya. Namun, hadiah tersebut ditolak oleh Gaujing sambil mengatakan bahwa tolong-menolong merupakan kewajiban setiap insan. Melihat akan karakter dan sifat yang dimiliki Gaujing, membuat Tuan Tianmuzhen sangat kagum. Di sini ia juga menyeru anaknya yang bernama Tuolie agar dapat belajar dan mencontoh sifat baik yang dimiliki Gaujing. Tuan Tianmuzhen yang tak ingin Gaujing hanya menjadi pemuda pengembala domba. Ia memerintahkan pendekar Baizi agar dapat mendidik dan melatihnya sampai mereka menjadi pendekar pemanah yang hebat.
Hari-hari pun berlalu dengan sangat cepat. Tibalah keesokan harinya, terlihat hubungan Gao Jing dengan Tao Li semakin dekat. Disinilah mereka berjanji satu sama lain untuk saling melindungi dan menjadi saudara selamanya. Di saat mereka sedang berburu kelinci liar di padang rumput, kelinci buruannya dengan sengaja diambil oleh bocil sebayanya yang bertepatan juga sedang berburu. Di sini Gao Jing dan Tao Li mencoba untuk menjelaskan jika kelinci tersebut ialah buruannya. Akan tetapi hal tersebut tak digubris oleh mereka, yang membuat Gao Jing dan Tao Li dihajar hingga babak belur oleh para bocil FF tersebut. Sedangkan di sisi lain, juga terlihat ketujuh pendekar Jiangnan selama 6 tahun lamanya masih mencari dan melacak akan keberadaan Gao Jing. Disinilah, tanpa sengaja mereka melihat para bocil yang sedang beradu mekanik. Tak ingin melihat salah satu di antara mereka saling membunuh. Ketujuh pendekar tersebut datang dan melerai perkelahian mereka. Dengan melihat belati yang dikeluarkan, serta mendengar jika namanya ialah Gao Jing, tentu ketujuh pendekar Jiangnan sangat terkejut bahwa bocil di hadapannya tak lain ialah anak pendekar Gui Xiaotian yang selama 6 tahun lamanya mereka cari. Singkatnya, keesokan harinya, terlihat ketujuh pendekar Jiangnan mencoba melatih Gao Jing tahap demi tahap teknik kungfu padanya. Merasa belum ada perkembangan, ketujuh pendekar Jiangnan menyuruh Gao Jing kembali menemui mereka malam harinya di balik gunung untuk melanjutkan pelatihan. Di balik gunung inilah mereka berduduk santai sambil menunggu kedatangan Gao Jing. Nah, dengan sangat terkejutnya, tempat yang tak sengaja mereka singgahi banyak tumpukan tengkorak manusia, yang di setiap tengkorak tersebut masing-masing memiliki lubang yang sama. Tetua Ken yang mengerti jika hal tersebut merupakan perbuatan dari musuh bebuyutannya terdahulu yang bernama Hai Feng. Ia menyuruh keenam saudaranya untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan dirinya akan tetap tinggal demi membalaskan dendam atas kematian kakaknya serta kebutaan yang ia alami saat ini. Sebab musuh yang akan ia hadapi mampu membunuh lawannya dalam hitungan detik. Keenam pendekar yang tak ingin terjadi hal buruk pada tetua Ken, tentu mereka menolak keras pergi meninggalkannya sendirian. Hidup ataupun mati, mereka akan tetap saling membantu satu sama lain. Dan benar saja, malam harinya terlihat orang yang ia tunggu benar-benar muncul di hadapan mereka. Yang tentunya pertarungan epik ketujuh pendekar Jiangnan dengan Hai Feng pun tak terhindarkan. Yang pada akhirnya tetua Ken pun berhasil melesatkan kunainya yang membuat kedua mata Hai Feng pun seketika buta. Dalam kondisi yang genting inilah terlihat Gao Jing juga datang yang seketika ia pun disandra oleh suami Hai Feng. Ketujuh pendekar Jiangnan yang tak ingin melihat Gao Jing mati terbunuh, mereka berusaha keras untuk melawannya. Karena tak mempunyai pilihan lain, pada akhirnya Gao Jing menusukkan belati miliknya yang membuat Huang Sang pun tepar. Menyadari jika suaminya dalam bahaya, Hai Feng memilih kabur dari hadapan para pendekar Jiangnan tersebut. Dari adu mekanik yang amat dahsyat itulah, terlihat salah satu pendekar Jiangnan harus tewas sebab ia terkena telak pukulan tapak kematian Hai Feng. Singkat cerita, keesokan paginya, terlihat para pendekar Jiangnan dengan sangat semangatnya melatih Gao Jing tahap demi tahap ilmu perkungfuan agar dirinya dapat menjadi pemuda yang hebat. Namun dari sekian lamanya ia berlatih, terlihat kemampuan kungfu Gao Jing tak mengalami perkembangan sedikit pun.
Di sini terlihat para pendekar Jiangnan merasa sangat kecewa. Ya, meskipun saat ini Gao Jing belumlah menguasai segala teknik kungfu yang diajarkan oleh keenam gurunya, namun dirinya sangatlah mahir dalam memanah dan berhasil menjatuhkan 2 ekor elang hitam dalam sekali tembakan. Tak berselang lama keesokan harinya, di saat Gao Jing sedang melihat sarang anak elang di atas tebing bersama Nona Huan, tiba-tiba ia dikejutkan akan kehadiran seorang pendekar kungfu yang seketika melesat terbang membantu Gao Jing dan Nona Huan mengambil sarang anak burung elang tersebut. Dengan melihat bahwa kemampuan kungfu yang dimiliki pendekar tersebut sangatlah OP, Gao Jing dengan polosnya, ia meminta agar pendekar tersebut dapat mengajari dirinya berlatih kungfu dengan gratis. Melihat akan kesungguhan pemuda di hadapannya, pendekar Muyan menyuruh Gao Jing untuk kembali datang menemui dirinya di atas tebing malam harinya. Terlihat malam harinya dengan bersusah payah, Gao Jing memanjat tebing tersebut demi belajar kungfu pendekar Muyan. Dari sekian kalinya terjatuh, akhirnya Gao Jing pun berhasil melewati tantangan dan sampai di puncak tebing bertemu dengan pendekar Muyan. Sang pendekar yang tak ingin merusak reputasi nama para pendekar Jiangnan yang sudah melatih teknik kungfu pada Gao Jing selama 7 tahun lamanya hancur. Pendekar Muyan meminta agar Gao Jing tak menganggap dirinya sebagai guru, serta meminta agar Gao Jing dapat merahasiakan akan pertemuan dengan dirinya. Di sini terlihat pendekar Muyan menyuruh Gao Jing untuk tidur terlentang, bertujuan agar Gao Jing dapat menghidupkan roh, mengalirkan dan merasakan akan energi murni yang berada di dalam tubuhnya. Dan benar saja, tahap demi tahap terlihat Gao Jing mengalami peningkatan yang cukup pesat, di mana dengan sangat mudahnya dirinya menguasai segala teknik kungfu yang telah diajarkan oleh keenam pendekar Jiangnan. Tak hanya itu, terlihat Gao Jing juga berhasil menjinakkan seekor kuda liar dengan kemampuannya yang ia miliki saat ini. Lihat akan kenyataan tersebut, keesokan harinya Gao Jing dipanggil oleh keenam gurunya. Di sini terlihat keenam pendekar Jiangnan mendesak Gao Jing agar ia dapat memberitahu dan mengatakan siapa yang mengajarinya berlatih teknik pernafasan. Dengan polos, Gao Jing mengatakan jika dirinya tak belajar teknik kungfu apapun dengan orang lain. Dengarkan akan ungkapan tersebut tentu membuat keenam pendekar Jiangnan tersurut dan terpancing emosi karena Gao Jing tak berkata dengan jujur di hadapan mereka. Gao Jing yang tak ingin melihat keenam gurunya kecewa dan marah terhadap dirinya, akhirnya ia pun membuka mulut memberitahu jika akhir-akhir ini dirinya sering bertemu dengan seseorang pendekar di atas bukit. Namun, pendekar tersebut tak mengajari gerakan maupun teknik kungfu apapun padanya. Di sini Gao Jing juga menjelaskan bahwa pendekar yang ia temui hanya mengarahkan dan menyuruhnya untuk tidur serta duduk santai layaknya bermeditasi. Nyadari jika Gao Jing telah diajarkan teknik pernafasan, tetua Ken menyuruh Gao Jing pergi dari hadapannya. Keenam pendekar Jiangnan yang masih penasaran akan jati diri seorang pendekar yang mengajari Gao Jing. Dengan senyap, malam harinya mereka mengikuti akan arah kepergian Gao Jing. Di sini Gao Jing dan pendekar Muyan sangat terkejut melihat akan tumpukan tengkorak kepala manusia yang tak lain hal tersebut ialah ulah si wanita jahat Hai Feng, di mana kemunculannya tak lain untuk menuntut balas atas kekalahan dan kematian suaminya. Pendekar Muyan dan Gao Jing yang tak ingin terjadi hal buruk, mereka berusaha mengejar arah kepergian Hai Feng. Nah, disinilah keenam pendekar Jiangnan juga sangat terkejut melihat susunan tengkorak kepala manusia yang terletak di atas tebing. Dengan melihat arah kepergian Gao Jing di tebing yang sama, tentu mereka menduga bahwa pendekar yang mengajari Gao Jing teknik pernafasan tak lain ialah Hai Feng. Mengerti akan hal tersebut keesokan harinya, terlihat pendekar Ken sangat marah. Di sini ia mengatakan dan memutuskan akan membunuh Gao Jing, sebab selama ini Gao Jing secara diam-diam belajar dengan musuh bubuyutannya. Secara tak diduga, di saat pendekar Muyan sedang melakukan pelacakan akan arah kepergian Hai Feng, dengan tak sengaja Gao Jing
mendengarkan akan rencana busuk Yang Lie yang hendak melakukan pemberontakan melawan Jenderal Tian Muzhen. Sebab dirinya dari awal sudah tak menyukai akan kehadiran Jenderal Tian Muzhen yang terkenal akan kehebatannya dalam berperang. Sebab itulah Yang Lie berkeinginan membunuh Jenderal Tian Muzhen demi mengambil alih dari kekuasaan yang telah dipimpinnya. Mengerti akan kehebatannya dalam berperang, Zhao He yang merupakan adik angkat Jenderal Tian Muzhen merencanakan penyerangan tersebut di saat upacara pernikahan Nona Hua dengan Duzi yang merupakan anak dari Jenderal Sang Kun. Mendengarkan akan perkataan tersebut, tentu Gao Jing tak akan tinggal diam, di mana ia akan segera memberitahu akan rencana busuk Yang Lie di hadapan Jenderal Tian Muzhen. Namun, ia memilih untuk menemui keenam gurunya terlebih dahulu, sebab saat ini He Feng sudah mencari dan berkeinginan besar untuk membalaskan dendam membunuh mereka semua. Ya, seketika kehadiran Gao Jing diserang oleh Tetua Ke. Di sini terlihat Tetua Ke tetap berisi keras akan membunuh Gao Jing. Gao Jing yang tak ingin adanya selisih paham serta keenam gurunya menganggap ia merupakan murid pengkhianat. Ia dengan sengaja membawa pendekar Muyan agar dapat berjumpa dan bertemu dengan keenam gurunya. Mengetahui jika orang yang mengajari teknik pernafasan Gao Jing bukanlah He Feng, terlihat pendekar Ke seketika memberi salam hormat padanya. Ya, sesuai rencana, Gao Jing yang tak ingin pasukan Jenderal Tian Muzhen dibabat habis akan kelicikan Yang Lie dan pasukan. Ia pun bergegas pergi menemui Jenderal Tian Muzhen yang hendak melakukan perjalanan menuju tempat kediaman Sang Kun. Dengan spontan, Gao Jing memberitahu agar Jenderal Tian Muzhen dapat berputar balik menarik mundur semua pasukannya. Sebab saat ini para pasukan di bawah pimpinan Yang Lie dan yang lainnya sudah merencanakan akan penyerangan. Dan benar saja, seketika ribuan anak panah pun melesat ke arah mereka yang membuat peperangan sengit pun tak bisa dihindarkan. Meskipun pasukan Jenderal Tian Muzhen kalah jumlah, namun taktik peperangan Jenderal Tian Muzhen tak kalah hebatnya dengan mereka. Di sini terlihat Jenderal Tian Muzhen berhasil menarik mundur dan menyelamatkan pasukannya. Namun masalah tak cukup sampai di situ, sebab Jenderal Tian Muzhen dan semua pasukannya harus kembali terkepung. Menyaksikan jika Jenderal Tian Muzhen dan pasukannya sudah tak lagi bisa berbuat lebih kecuali pasrah, dengan jiwa gentlemannya, Duzi yang merupakan anak Jenderal Sang Kun menantang Jenderal Tian Muzhen untuk beradu mekanik dengan dirinya. Mendengarkan akan tantangan tersebut membuat Gao Jing sangat geram dan meminta izin di hadapan Jenderal Tian Muzhen untuk memenuhi tantangan tersebut. Berkat latihan kungfu yang serius itulah, Gao Jing tentu dengan sangat mudahnya mematahkan segala serangan yang dilesatkan oleh Duzi. Di waktu yang bersamaan pula, tiba-tiba Gao Jing dikejutkan akan kemunculan 4 pendekar yang terkenal dengan sebutan pendekar setan Huang. Dari pertarungan yang sengit terlihat Gao Jing berhasil mengalahkan keempat pendekar tersebut dan melemparkan Duzi ke arah Tao Lie untuk dijadikan tawanan. Jenderal Sang Kun yang tak ingin anaknya dalam bahaya, ia pun kembali menyusun strategi untuk melakukan penyerangan susulan bersama Yang Lie. Dan benar saja, esok harinya telah Jenderal Sang Kun kembali mengerahkan semua pasukannya untuk membunuh dan meluluhlantahkan Jenderal Tian Muzhen bersama pasukannya. Untungnya di saat kondisi terdesak, bala pasukan bantuan yang dibawa pimpinan Tao Lie dapat memukul mundur para pasukan Jenderal Sang Kun.
Jenderal Temujin yang tak ingin melihat pasukannya menjadi lautan berdarah, serta Jenderal Sangkun dan Yang Lie tetap berencana untuk melakukan penyerangan susulan. Pada akhirnya Jenderal Temujin memutuskan untuk melangsungkan pernikahan anaknya Nona Hua dengan Duzi, agar bentrok antar mereka dalam merebutkan kekuasaan tak lagi terjadi. Mendengarkan akan keputusan tersebut, tentu Tao Lie menolak keras perkataan ayahnya, sebab sama halnya Jenderal Temujin berserah diri takluk di tangan Yang Lie dan yang lainnya. Tak hanya Tao Lie, terlihat Nona Hua juga tak setuju akan keputusan ayahnya, sebab dirinya tak mempunyai perasaan ataupun cinta terhadap Duzi. Dalam kondisi yang amat sedih inilah, Gao Jing berusaha untuk menenangkan Nona Hua agar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Meskipun pada hakikatnya cinta tak bisa untuk dipaksakan. Dan benar saja esok harinya, terlihat Jenderal Temujin mengutus Gao Jing dan pendekar Baizi untuk membawa Nona Hua serta barang-barang berharga agar pernikahan anaknya segera terlaksana. Mengerti akan keputusan tersebut, tentu Jenderal Sun Kun dan Yang Lie beranggapan jika Jenderal Temujin tunduk pada mereka. Di sini, terlihat Gao Jing tetap memberi perhatian lebih agar Nona Huan dapat menerima sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Ya, meskipun hal tersebut amatlah sulit untuk diterima dengan lapang dada. Dengan penuh penyesalan, Nona Hua mengatakan jika dirinya tak bisa melanjutkan pernikahan dengan Duzi, sebab lelaki yang selama ini ia idamkan sudah berada di hadapannya, yang tak lain ialah Gao Jing. Duzi yang panas melihat calon istrinya dipuk-puk manja oleh Gao Jing. Dengan sedikit agak teler inilah, ia berusaha menghajar Gao Jing atas tindakan yang sudah ia lakukan dengan calon istrinya. Gao Jing yang teringat masa kecilnya sudah pernah diperlakukan tak baik oleh Daozi. Tentu, ia juga memiliki dendam terpendam padanya. Yang pada akhirnya, Duzi pun terkapar bersimbah darah terkena tusukan belati yang dilesatkan oleh Nona Hua. Gao Jing yang tak ingin melihat Nona Hua dalam ancaman, ia pun berusaha untuk meninggalkan tempat dan membawa kabur Nona Hua. Namun tindakan tersebut berhasil dihadang oleh para pasukan Jenderal Sangkun yang melihat Duzi tertatih-tatih bersimbah darah. Disinilah terlihat Gao Jing dan pendekar pemanah Baizi berjuang keras melindungi Nona Hua agar tak terluka. Yang ternyata tindakan yang mereka lakukan tak lain ialah siasat Jenderal Temujin agar dirinya bisa melakukan penyerangan di saat lawannya dalam kondisi tak siaga. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, pendekar pemanah Baizi juga berhasil membunuh Jenderal Sangkun cukup dengan sekali lesatan busur panahnya. Dengan tewasnya Jenderal Sangkun serta matinya Zemu He, akhirnya Jenderal Temujin dapat memenangkan peperangan dalam merebutkan kekuasaan, serta Jenderal Temujin juga berhasil menyatukan bangsa Mongol yang sempat terpecah belah menjadi beberapa aliran kubu.